itu kami bersyukur Engkau Yesus Tuhan yang telah ada di dalam kami, menjamin seluruh perjalanan kehidupan kami sampai kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Amin. Sebab Engkau telah berfirman di kayu salib, semua telah selesai. Amin. Terima kasih Tuhan. Tinggal kami mengerjakan keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami bertumbuh terus seperti Engkau Tuhan Yesus. Bertumbuh semakin besar dan kuat. Kami boleh menerima hidup yang kekal yang Tuhan telah sediakan di dalam Kristus Yesus, anak yang tunggal dalam hidup kami. Sebab itu kami mengucap syukur Tuhan. Berfirmanlah bagi kami siap mendengarkannya, kami siap diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang membuat mata hati kami semakin terang, boleh melihat seperti Engkau melihat betapa besar kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami. Amin. Dan betapa hebat kuasa yang Kau janjikan bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami sambut kebenaran firman-Mu yang menyembuhkan, yang memerdekakan, yang melepaskan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siap mendengarkannya. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Semua sudah pulang dari kampung ya? Ya. Minggu kemarin kita belajar tentang pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani. Nah, kenapa kita selalu berbicara tentang bertumbuh kita secara rohani? Sebab hanya itu tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini. Hanya itu, untuk itu. Sebab persiapan kita untuk hidup masuk dalam kekal selama-lamanya adalah persiapan untuk bertumbuh secara rohani di muka bumi ini. Nah, sebab itu kita tidak bosan-bosannya balik ke arah sana. Sekalipun hidup di dunia ini kita tidak lepas dari kebutuhan demi kebutuhan kita. Terutama secara finansial. Tetapi Tuhan telah menjaminnya. Bahwa kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Dia menjaminnya. Dia lebih wewenangnya, otoritasnya daripada seorang presiden, seorang raja. Nah, Dia telah menjaminnya. Kalau kamu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Amin. Nah, kalau kita belajar bertumbuh secara rohani dari bayi, dikatakan air susu itulah yang diinginkan oleh bayi seorang anak kecil. Nah, tetapi diingatkan bagi kita, syarat untuk bertumbuh secara rohani kita harus benar-benar menikmati kekayaan itu, kekayaan yang Tuhan sediakan, yaitu keselamatan. Itu syaratnya, syarat pertumbuhan secara rohani. Makanya Tuhan Yesus katakan melalui Paulus kepada kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-40 dikatakan begini, tanpa kita mereka tidak bisa sempurna. Kenapa Bapak Ibu? Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Apa perbedaan? Ini kan tentang saksi-saksi iman di perjanjian lama. Kenapa tanpa kita mereka saksi-saksi iman itu, Abraham, Adam, semuanya lah, Daud,
Kenapa tanpa kita mereka tidak mengalami kesempurnaan? Kira-kira apa perbedaannya? Perbedaannya adalah di perjanjian lama Tuhannya masih di luar. Di perjanjian baru Tuhannya sudah ada di dalam. Makanya lanjutan dari ayat ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Orang-orang kudus yang di dalamnya sudah ada Tuhan Yesus. Ibrani pasal 12 itu. Nah, jadi mari kita lihat apa perbedaan antara, coba dimatikan, ini terbang-terbang ini. Atau dibuat ke arah mati sebelah sana. Nah, apa kekayaan yang Tuhan sediakan bagi kita? Sehingga dikatakan Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Matius 13 ayat 44, sehingga bagi orang yang menemukan harta karun itu, dikatakan harta yang terpendam di ladang itu, dia bersuka cita lalu dia pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Inilah harta yang disediakan bagi kita perjanjian baru. Di perjanjian lama ini belum diungkit. Masih sifatnya dinubuatkan. Itulah Yesus, harta karun itu. Yang sudah ada di dalam kita. Dia mengatakan di kayu salib sudah selesai. Berbicara tentang dua. Selesai artinya tentang dosa kita telah selesai. Telah diselesaikannya di kayu salib. Yang kedua tentang seluruh janji Allah. Itu juga sudah diberikan di dalam Tuhan Yesus. Makanya kita kekristenan bukan berbicara hanya keselamatan seperti agama-agama lain. Agama-agama lain mengajarkan bahwa menjual surga itu istilahnya frasanya istilahnya menjual surga, mengutamakan bagaimana masuk surga. Nah, dengan memberikan hukum-hukum lalu mereka berharap bisa masuk surga. Nah, tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita, yaitu kemenangan kita terjaminnya diselamatkan. Dan kita bersama-sama dengan dia di surga kekal selama-lamanya. Itu bedanya. Nah, kalau tujuan agama tadinya untuk keselamatan, tetapi tujuan Tuhan menciptakan kita bukan hanya untuk keselamatan, tetapi mempersiapkan bagaimana kita hidup di surga kekal selama-lamanya. Nah, ini yang disebut sekolah kehidupan. Ini yang disebut bertumbuh secara rohani. Nah, lihat, kalau minggu kemarin kita belajar tentang menanggalkan segala kejahatan, lalu kita minum air susu ibu seperti bayi yang haus dan lapar akan kebenaran. Lalu sekarang kita belajar tentang pertumbuhan rohani dari sudut pandang yang lain. Bertumbuh secara rohani juga judulnya, temanya. Tetapi bukan dari sudut pandang pemberian, tetapi penerimaan. Sebab kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai harta rohani kita. Sebagai harta yang terpendam. Kita buka lagi Efesus 1 ayat yang ketiga. Nah, kita semua masing-masing dikasihi oleh Tuhan. Amin. Tidak dibeda-bedakan. Tergantung penerimaan kita akan harta yang terpendam itu. Nah, kita baca yuk. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi segala berkat rohani itu telah diberikan oleh Allah Bapa
di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang telah tinggal dalam hidup kita. Nah, tergantung kita bagaimana cara penerimaan kita mengambil harta yang terpendam itu, yaitu Yesus Kristus itu. Itu yang dikatakan hidup yang kekal itu. Bagaimana cara penerimaan kita? Itu beda-beda. Nah, cara penerimaan ini yang kita bahas pagi hari ini. Cara penerimaan yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai harta rohani yang terpendam. Nah, jadi mari lihat cara penerimaan ini tujuannya bukan untuk mencapai keselamatan. Keselamatan sudah. Sudah. Mari ingat apa yang saya bagikan kira-kira 3 minggu yang lewat. Ibrani pasal 6. Kita harus naik. Kita jangan lagi berbicara tentang baptisan. Bicara tentang keselamatan, pertobatan. Ini berbicara tentang pertumbuhannya, perkembangannya yang penuh. Itu Ibrani pasal 6 ayat 1 mengatakan demikian. Jadi mari kita bertumbuh. Nah, jadi kita bukan hanya bicara keselamatan, tetapi ini di atasnya. Berbicara tentang seberapa banyak yang kita terima harta dari yang terpendam itu. Dari Tuhan Yesus yang sudah hadir, yang sudah ada di dalam diri kita. Itu yang disebut segala berkat rohani. Amin. Nah, dipandang dari pertumbuhan rohani. Nah, sekarang mari kita lihat Roma pasal 8 ayat 28 dulu. Ayat 28 dulu. Roma pasal 8 ayat 28. Kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kalimat bagian A sampai kalimat yang mengasihi Dia, sampai kebaikan bagi mereka. Nah, itu berbicara tentang anak-anak masih secara rohani. Belum bisa dikatakan anak-anak remaja, belum. Masih bayi secara rohani. Penerimaan mereka bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, anak kecil, anak baru lahir sudah mengenal bapaknya atau mamanya apa belum? Anak yang baru lahir. Belum. Belum. Setelah nanti bertumbuh, dia semakin mengenal orang tuanya. Tetapi apapun yang dia butuhkan, itu pasti ada pribadi, yaitu orang tuanya atau siapapun yang bisa menyediakannya. Jadi anak kecil secara rohani seperti ini gambarannya adalah dia hanya tahu meminta. Memang masih itu bagiannya. Di dalam kerajaan sorga ini ada. Anak-anak secara rohani baru bertobat, lahir baru, taunya hanya meminta dan meminta. Belum tahu apa artinya memberi. Belum tahu. Dia masih hanya tahu untuk menerima apa yang dari Tuhan. Sama seperti di kemah tabernakel, itu juga gambaran dari perjalanan rohani. Waktu kita masuk gerbangnya di kemah tabernakel Musa, di sana ada korban bakaran, yaitu untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran. Tujuannya hanya untuk membicarakan kebutuhan-kebutuhan kita.
Jadi di pelataran itu temanya adalah berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Supaya kita diselamatkan dari dosa, dibuatlah korban penebus salah. Tetapi nanti di ruangan kudus, kita tadi kan nyanyi kudus-kudus, supaya kita tahu menggambarkan. Di ruangan kudus itu sudah berbicara tentang mezbah, roti, kebenaran firman Tuhan, pujian penyembahan. Itu sudah berbicara tentang bertumbuh dari memikirkan diri sendiri, mulai memberi kepada Tuhan. Sudah mulai belajar untuk memberi kepada Tuhan. Puji-pujian, doa, ketaatan, sudah mulai. Walaupun masih jatuh bangun. Tetapi hadirat Tuhan sudah mulai. Tapi lihat, di ruangan Maha Kudus itu adalah kemuliaan. Di sana hanya ada satu benda, tabut perjanjian Allah. Imam besar aja tidak sembarangan masuk. Dia harus kudus karena dia bertemu dengan kemuliaan Allah. Imam besar kalau tidak kudus dia akan mati. Nah begitu. Jadi itu juga berbicara tentang pertumbuhan secara rohani. Nah di ruangan kudus kita belajar untuk mencari tahu kehendak Tuhan, meja roti. Dan mari kita lihat ini telah dinubuatkan dari perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru telah digenapi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kemah tabernakel itu sudah pindah ke dalam. Di perjanjian lama benda-benda itu masih di luar. Tetapi perkara-perkara rohani di perjanjian baru telah pindah ke dalam. Tabernakel itu sudah pindah di dalam. Nah, kalau di perjanjian lama itu sifatnya mengejar sesuatu. Mengejar melakukan kebenaran firman Tuhan, hukum Taurat, baru memperoleh sesuatu. Tetapi bagi kita bedanya perjanjian baru, di perjanjian baru kita telah menerimanya. Yesus Kristus tabernakel Musa itu sudah di dalam. Lalu kapan kita bisa menerima? Kalau dia berfirman dari dalam, itulah yang kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitulah kita cara menerima berkat rohani sebagai bagian demi bagian daripada yang Tuhan katakan tadi, Efesus 1 ayat 3, segala berkat rohani telah diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi bagaimana cara penerimaannya? Itu bergantung kepada kita. Kalau kita menerima segala berkat rohani itu hanya untuk diri kita. Itu baru berbicara tentang anak-anak secara rohani. Yang hanya memikirkan diri sendiri. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Anak-anak juga kan yang baru lahir itu bagian dari anggota keluarga. Enggak apa-apa. Itu Tuhan izinkan. Tetapi lihat, dia bertumbuh sampai waktu tertentu. Ketika dia tidak mau bertumbuh, tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau baca firman Tuhan, tidak mau melatih firman Tuhan, dia akan stagnan. Bagaimanalah seorang anak kecil secara jasmani, dia tidak sekolah. Dia tidak dididik oleh orang tuanya. Kira-kira bagaimana kalau anak ini sudah besar? Minder apa enggak? Minder. Rendah diri apa enggak? Khawatir atau takut apa enggak? Begitu juga kalau kita secara rohani, kita enggak bertumbuh secara rohani. Kita akan membanggakan perkara-perkara dunia. Kita akan membanggakan perkara-perkara dunia.
Kalau kita tidak bertumbuh secara rohani, yang kita banggakan itu adalah status sosial. Kekayaan, pangkat, hobi, semuanya. Tetapi bagi kita orang-orang rohani yang mengerti, oh itu bukan menjadi kebanggaan. Coba kita buka Yeremia 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Yuk kita baca. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah, ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 23 tadi, janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Nah ini masih di perjanjian lama loh teksnya. Masih di perjanjian lama. Nah tetapi perjanjian lama juga sudah mulai mengajarkan tentang kedewasaan secara rohani. Sekalipun itu belum menjadi pelajaran yang fondasional di perjanjian lama, pertumbuhan secara rohani. Nah, kita mengenal pada umumnya pertumbuhan secara rohani mulai di perjanjian baru, sama seperti Kristus bertumbuh. Nah, sama seperti anak yang baru lahir itu, dia belum memikirkan tentang bagaimana dia memberi, mengasihi orang tua, belum. Dia hanya menerima dari orang tua. Bahkan belum mengenal wajah orang tuanya. Begitu ya? Belum mengenal wajah orang tuanya. Dikatakan siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Anak yang baru lahir bisa enggak memahami dan mengenal bapaknya atau mamanya? Enggak bisa. Jadi jangan dipaksakan. Jadi orang yang baru lahir baru, nikmati aja kekanak-kanakan itu. Enggak apa-apa. Semua masih fokus kepada diri sendiri. Kalau sakit minta kesembuhan. Kalau kurang minta kepada Tuhan. Enggak apa-apa. Dan itu biasanya Tuhan kasih. Siapa di sini yang merasakan waktu baru lahir baru doanya selalu dijawab terus sama Tuhan? Hah? Tetapi setelah bertumbuh secara rohani, mulai sepertinya nggak didengar sama Tuhan, betul? Kenapa? Kalau kita nggak ngerti keberadaan tentang pertumbuhan rohani, kita pasti pusing menjadi orang Kristen. Biasanya orang menjadi mapan karena tidak bertumbuh atau tidak mengerti tentang pertumbuhan secara rohani. Nah lihat, gimana ciri-ciri daripada anak-anak secara rohani? 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 3. Kita baca yuk, 2, 3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan,
Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, mari ingat Bapak Ibu, waktu kita lahir baru, roh kita lah yang baru dilahirkan. Makanya kita disebut anak-anak secara rohani. Tapi jiwa kita sudah dewasa. Dewasa menurut dunia ini. Menurut manusia duniawi kita sudah dewasa. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Yang belum dewasa secara rohani. Makanya kita perlu bertumbuh secara rohani. Nah, kalau kita membiarkan hanya roh kita yang dewasa, tetapi jiwa kita tidak kita berikan pertumbuhan, pengenalan akan Tuhan, kita masih terus secara kanak-kanak. Kalau kita tidak mendengar firman Tuhan, mulai memahami, mengenal Tuhan, mulai memberikan pujian, penyembahan. Ketika kita baru lahir baru, kita tidak ngerti ini, kita belum mengerti. Tapi ketika kita mulai mendengar firman Tuhan, apa alasannya kita memuji menyembah Tuhan? Coba, apa alasannya kita memuji menyembah Tuhan? Halo, kita umat tebusan Tuhan, apa alasannya kita memuji menyembah Tuhan? Karena Dia layak dipuji, disembah. Karena Dia yang telah menebus kita. Umat tebusan itu, wah, berbeda. Kita di sorga, kalau kita menyembah Allah Bapa kita dari dunia ini, ada satu ayat firman Tuhan mengatakan di kitab Wahyu bahwa setengah jam diamlah penduduk sorga. Hanya mendengarkan kita umat tebusannya yang bisa, yang berseru kepada Dia, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Hanya penyembahan kita yang didengar. Disuruh penduduk sorga itu diam dalam tempo setengah jam. Nah, betapa Tuhan sangat menghormati, sangat menyenangi waktu kita mengenal Dia dalam pujian penyembahan. Apa sih arti pujian penyembahan? Apakah itu hanya bentuk puisi? Pujian penyembahan adalah rangkuman dari perjalanan kehidupan kita. Waktu kita berkata, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Apalagi? Teruji. Terbukti bagiku. Benar enggak itu terjadi dalam kehidupan kita? Itulah perenungan kita. Perenungan kita sudah banyak diambil oleh Daud. Daud kaya akan pujian penyembahan. Tapi mari kita perhatikan, kalau kita benar-benar memahami dan mengenal Dia, kita enggak bakalan sembarangan menaikkan setiap pujian dan penyembahan kita. Kita harus mengenal Dia. Kita harus mengenal Dia. Kita harus bertumbuh memahami Dia, mengenal Dia. Kalau seorang orang tua meninggalkan seorang anak istilahnya ditinggalkan begitu, kira-kira dia bisa mengenal orang tuanya apa enggak? Enggak bisa. Begitu juga kita secara rohani. Kita harus mengenal siapa Tuhan Allah kita. Baru kita bisa memberikan pujian dan penyembahan kepada Dia. Kembali kepada Yeremia pasal 9 ayat 24 ya, ayat 24. Nah, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku.
Jadi lihat, bermegah itu wajar nggak diselaraskan dengan bangga? Betul? Jadi jangan ada kebanggaan bagi kita kalau kita kaya, kita kuat. Tetapi kita tidak bangga waktu kita tidak memahami atau tidak mengenal Tuhan. Itu adalah kekayaan kita. Amin. Kalau kita memahami, mengenal siapa Tuhan Allah kita, itu adalah kebanggaan kita. Kita wajar bermegah, sekalipun kita tidak sombong secara rohani. Nah lihat, memahami dan mengenal aku bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Ini masih perjanjian lama loh. Belum perjanjian baru mengatakan, sekalipun mereka tidak setia, aku tetap setia. Itu perjanjian baru. Menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Ini di bumi. Jadi bukan di dunia akan datang. Karena kita seringkali kan mengatakan bahwa segala berkat rohani itu nanti sempurnanya kita mengecapnya di dunia akan datang, di sorga. Ini enggak, di bumi. Karena berbeda yang disebut kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi maupun nanti di sorga akan berbeda. Perbandingannya seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Kalau kita di dunia kerja, kita dikelilingi oleh situasi yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Apa bedanya waktu kita masuk di dalam ruangan ini? Waktu kita tadi memuji menyembah Tuhan. Kados, kados, kados. Apa bedanya? Waktu di luar sana kita sangat terpengaruh dengan keadaan di sekitar kita. Kalau kita mendengar cacian, makian, bulian semua, kita bisa terpengaruh. Secara emosi kita bisa terpengaruh. Penerimaan kita akan damai, sejahtera, sukacita, itu pun bisa terpengaruh. Amin. Tapi ketika kita tadi memuji menyembah Tuhan, ada enggak berbeda? Kita menikmati kasih setia Tuhan. Ada enggak berbeda? Kita menikmati kebenaran dan juga keadilan dari Tuhan ketika kita di dalam ruangan ini. Ada enggak berbeda dengan ketika kita tadi ada di luar? Berbeda enggak? Berbeda. Nah ini masih di muka bumi ini. Kalau di sorga nanti, wow. Ingat, dosa enggak ada lagi. Pengaruh dosa enggak ada lagi. Iblis enggak ada lagi. Dan orang-orang yang masuk ke sorga adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Pikiran, perasaan, darah dan daging tidak bisa masuk ke sana. Pikiran, perasaan dari orang-orang yang masuk ke sorga nanti adalah yang sudah memiliki pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Makanya kita melatih di dunia ini. Nah, saya saksikan ya, ini saya saksikan kehidupan dari seorang hamba Tuhan, sudah meninggal sih. Tetapi dia menyaksikan begini. Ketika dia diajak naik ke sorga. Dia tadinya masih muda. Umur 12 tahun dia diajak Tuhan bertobat, mengikut Tuhan. Nah, kehidupannya betul-betul kontroversi. Dan sekitar umur 14 atau 16 tahun diajak Tuhan dia ke sorga. Dan dia mengakui bahwa dia adalah mata keranjang. Lalu waktu dia dibawa Tuhan ke sorga, dia melihat tubuhnya memang ditinggalkan. Lalu dia dibawa ke sorga.
Nah ketika di sorga, dia berpikiran begini, pikirannya dibawa nggak ke sorga? Dibawa. Ingat Bapak Ibu, setelah kita mati, tubuh kita yang tinggal di bumi. Pikiran dan roh kita, jiwa dan roh kita, itu langsung kembali kepada Bapa. Dan di sorga, waktu dia dibawa ke sana, dia menyaksikan pikirannya yang masih mata keranjang berpikir begini. Dia pernah dengar mungkin dari kepercayaan lain bahwa di surga itu banyak bidadari. Banyak malaikat seperti wanita cantik. Jadi dia bawa masih pikirannya itu ke sana. Tes. 1. Tes. Nah, dia bawa pikirannya itu masih ke sorga. Tetapi Yesus berkata, engkau tidak bisa berpikiran seperti itu. Di sini pikiran sudah kudus. Jadi Tuhan tahu sekalipun dia enggak ngomong. Kita pernah pelajari kan? Itulah disebut pikiran Kristus. Pikiran Kristus itulah pikiran yang kita kenakan nanti di sorga. Walaupun kita enggak ngomong, tetapi kita sudah mengerti apa yang ada di dalam hati seseorang. Nah itu gaya hidup dalam kerajaan sorga. Sebab orang rohani dikatakan bisa menilai orang duniawi. Tetapi orang duniawi tidak bisa menilai orang rohani. Nah ketika dia ada di sorga, pikirannya masih seperti itu. Tetapi nggak bisa keluar. Bedanya di sorga itu kuda kudus. Bapak Ibu menyimpang sedikit ya. Sorga yang ada sekarang adalah sorga di mana Allah Bapa bertahta. Sorga nanti yang akan kita hidupin, masukin adalah langit bumi yang baru. Tetapi sekarang langit bumi yang baru belum diciptakan. Mengerti ya? Jadi sorga yang ada sekarang itu nanti akan turun ke langit bumi yang baru. Lalu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi kita bersama-sama dengan dia hidup kekal selama-lamanya. Nah, lalu dikatakan pikiran kita di sorga tidak bisa terpengaruh oleh dosa lagi. Sebab dosa nggak ada lagi di sekitar kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, berbahagia nggak di sorga itu? Halo? Bisa nggak berimajinasi Bapak Ibu? Berbahagia nggak di sorga itu? Iblis nggak ada, pengaruh dosa nggak ada. Dosa pun nggak ada lagi. Nah betapa kita berani mempersiapkan untuk hidup ke dalam dunia yang akan datang yang begitu indah. Ini bukan hayalan, ini Alkitab mengatakan. Coba siapa yang berani percaya bahwa kalau dia mati masuk surga? Nah kenapa Bapak Ibu bisa percaya? Padahal belum terjadi kan? Kenapa Bapak Ibu bisa percaya? Karena firman Tuhan. Nah Bapak Ibu percaya enggak bahwa di dunia akan datang tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi iblis, kerajaan maut enggak ada lagi. Maut juga dibuang ke dalam kerajaan maut. Pengaruh dosa juga enggak ada. Bapak Ibu percaya enggak? Ya harus percaya. Sebab itu telah tertulis di Alkitab. Itu bukan mimpi. Itu kenyataan. Sebab itu mari kita dengan berani melangkah untuk mempersiapkan hidup ke dunia akan datang. Amin. Mari kita dengan tegas berkata, aku rindu menerima hidup yang kekal. Hidup di dalam Tuhan Yesus itu. Dengan cara memahami dan mengenal dia. Bahwa dialah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Itu masih di bumi loh. Nah lihat, sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan.
kita harus berani menerima kebenaran ini dan berani mempersiapkan diri. Jadi kita sama seperti orang yang bertemu dengan harta karun tadi. Berani menjual segala miliknya untuk memperoleh harta karun itu. Nah sekarang hidup kita gereja perjanjian baru bukan berurusan dengan keselamatan lagi. Keselamatan sudah dipastikan untuk orang yang percaya. Kecuali dia murtad. Dia yang membuang keselamatan itu. Amin. Bukan berbicara keselamatan lagi, tapi lebih daripada itu, berbicara tentang mempersiapkan hidup di dunia akan datang. Kita harus memahami dan mengenal Dia. Sebab itulah apa yang disukai oleh Tuhan. Keadilan, kebenaran. Nah, kalau kita bicara perjanjian baru, buah Roh Kudus itu adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, kerendahan hati, semua pengendalian diri, kesabaran. Semua itu sudah ada di dalam kita. Nah, berapa banyak kita boleh belajar memahami, mengenal firman Tuhan. Makanya Tuhan katakan kita membaca firman Tuhan setiap hari. Sebab lewat itulah kita belajar untuk memahami dan mengenal Dia. Tanpa itu kita tidak bisa belajar mengenal Dia. Tanpa kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Amin. Tanpa itu nggak bisa kita mempersiapkan hidup dunia akan datang. Nah, pertama tadi anak-anak yang baru lahir secara rohani, kalau dia mati, masuk surga apa enggak? Masuk surga. Tapi kita sudah mendengar bahwa di surga itu bertingkat kemuliaannya. Tingkatan di surga itu bertingkat. Ada yang mengatakan 3 tingkat, ada yang mengatakan 7 tingkat. Nggak tahulah, kita tanya nanti Tuhan setelah ada di sana. Tetapi berbicara tentang kemuliaan. Berapa besar kita mengerti, kita menerima kekayaan yang Tuhan sediakan. Itulah yang membuat kita bisa nanti dalam tingkatan-tingkatan di surga. Nah, kalau anak-anak yang baru lahir tadi, kira-kira di mana dia di surga? Di tingkatan berapa? Lalu, ada nggak orang Kristen berkata begini? Udahlah Pak Pendeta, yang penting masuk surga lah, di emperannya aja juga nggak apa-apa lah. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada? Siapa yang berpikiran seperti itu? Nggak usahlah pusing-pusing Pak Pendeta, di emperannya aja lah, yang penting masuk surga. Itu artinya kita berpikiran tidak mau menerima kekayaan yang telah Tuhan sediakan. Kalau hamba Tuhan tadi berkata itu ada di tingkat 1, jauh dari tahta kemuliaan. Itu yang dikatakan penuh ratap dan kertak gigi. Karena melihat kemuliaan yang luar biasa. Tetapi dia jauh dari tahta kemuliaan. Makanya ada dikatakan mahkota demi mahkota di dalam firman Tuhan. Mahkota kemuliaan satunya. Mahkota kehidupan. Ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, beranjak ke yang kedua, mulai belajar memahami dan juga mengenal Tuhan. Dari firman Tuhan kita mulai belajar untuk mulai memperhatikan orang lain. Kalau di keluarga kira-kira bagaimana itu? Dia anak-anak atau remaja atau dewasa? Kalau belajar untuk mengasihi orang lain. Kira-kira remaja. Kita sudah mulai belajar untuk memberi, memperhatikan orang lain. Kita mulai belajar mengasihi orang lain. Lalu dikatakan,
Kalau kita belajar firman Tuhan, waktu Tuhan menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenarannya kepada kita, bagaimana kita cara melihat kesetiaan, keadilan dan kebenaran dari Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat apa yang ditunjukkan oleh Tuhan itu? Lewat pengalaman-pengalaman hidup. Enggak mungkin kita melihat keadilan dari Tuhan hanya membaca firman Tuhan. Tetapi kita akan melihat dari tantangan demi tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Halo? Bagaimana Tuhan bisa menunjukkan kepada kita bahwa Dia mengasihi kita? Kita harus diperhadapkan dengan orang-orang yang membenci kita. Supaya kita tahu mempraktekkan, mengampuni dia dan mengasihi dia. Jadi supaya kita bisa menikmati kekayaan tentang kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kebenaran, keadilan, semuanya yang sudah ada di dalam diri kita, itu perlu tantangan hidup. Itu makanya perlu persoalan demi persoalan. Masalah demi masalah. Sebab lewat itulah kita bertumbuh secara rohani. Makanya saya katakan dari dulu, jangan sembarangan menengking persoalan. Sebab definisi daripada persoalan adalah melemparkan kita dekat kepada tujuan. Tujuannya nanti yang ketiga. Sebab itu kita perlu tantangan, kita perlu permasalahan. Siapa yang bisa membuktikan bahwa mujizat Tuhan itu ada? Siapa yang percaya bahwa mujizat Tuhan itu ada? Halo? Nah, bagaimana kita bisa menikmati ada mujizat? Kalau ada persoalan atau masalah atau sakit penyakit. Tanpa kita menghadapi itu, kita bisa nggak menikmati mujizat? Enggak. Kita hanya menyaksikan lewat orang lain. Jadi kita perlu menghadapi tantangan, masalah dan persoalan supaya kita bisa menunjukkan, supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Kesetiaan, keadilan, mujizat, kelepasan, kemerdekaan, semuanya. Nah, itulah caranya Tuhan membuat kita bisa mempersiapkan hidup ke dunia akan datang. Sebab tanpa pengenalan pemahaman Tuhan seperti itu, bagaimana kita nanti keadaan di sorga? Kalau masih ada iri, dengki, persoalan, perselisihan, sama seperti tadi, anak-anak yang baru lahir itu dikatakan, itu kan dikatakan manusia duniawi. Belum bisa dikatakan manusia rohani. Karena masih daging. Kehidupan dagingnya masih lebih menonjol daripada kehidupan manusia rohaninya. Kalau masih ada perselisihan, dengki, iri hati. Nah, jadi untuk memperoleh semuanya itu, Matius 16 ayat 26 mengatakan, apa gunanya kamu memiliki seisi dunia kalau engkau kehilangan nyawanya? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini berbicara tentang bayar harga. Bayar harga bukan tujuannya bukan untuk mencapai keselamatan. Bayar harga tujuannya supaya kita boleh siap masuk dunia akan datang. Pernah mendengar bahwa kalau kita bekerja di ladang Tuhan, pekerjaan Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Dikatakan kalau kita bekerja di ladang Tuhan, bukan bekerja melayani hanya di mimbar loh. Di ladang Tuhan juga dalam hidup sehari-hari sebagai suami, istri. Waktu kita berpikiran melayani Tuhan, melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak,
melayani orang lain. Pernah enggak Bapak Ibu mendengar bahwa kalau kita sedang melayani Tuhan seperti itu, kita sedang membangun rumah kita di surga? Pernah Bapak Ibu mendengar seperti itu? Itu investasi kita. Apa yang kita sukai di dunia ini, itu juga akan diperhatikan oleh Bapa di surga. Nah, ini kesaksiannya ya. Istri pendeta tersebut, waktu dia menginginkan supaya boleh melihat rumahnya di surga, waktu itu dia berdoa, lalu dia dibawa Tuhan ke surga. Waktu di surga, dia melihat rumahnya kecil. Rumahnya kecil, tetapi pekarangannya luas, tanam-tanamannya banyak, bunganya banyak. Nah, ternyata ibu pendeta ini, waktu dia di bumi, dia tidak suka juga melihat rumah yang besar. Dia menyukai kebun, buah-buahan, kebun bunga. Itu juga Tuhan perhatikan. Apa yang kita rindukan di bumi, yang sesuai dengan kerinduan Tuhan di sorga, itu Tuhan realisasikan. Jadi itu tidak mimpi yang siang bolong, bukan mimpi-mimpi yang nggak ada dasar kebenarannya. Sebab di sorga itu ada nggak pohon buah-buahan? Ada nggak? Ada, di langit bumi yang baru. Ada, baca nanti Wahyu pasal 22. Dikatakan pohon itu berbuah setiap musimnya. Bunga-bungaan juga ada, anjing juga ada. Binatang peliharaan ada. Anak kecil bisa bermain dengan binatang buas. Bermain dengan ular beludak. Binatang-binatang buas tidak buas lagi. Tidak memakan, mereka memakan rumput-rumputan. Mereka memakan dari herbivora atau karnivora? Herbivora ya. Makan daun-daunan, buah-buahan herbivora ya. Herbivora. Nah, begitu. Jadi itu keadaannya. Jadi bukan hanya orang Arab Saudi yang memelihara macan tutul ya. Memelihara singa. Nanti kita di sana juga semuanya bisa bermain dengan binatang buas tanpa takut dimakan oleh binatang buas tersebut. Itu semuanya ada. Nah, jadi bagaimana kita bisa belajar untuk memahami dan mengenal Tuhan? Kita harus mengalami firman Tuhan tersebut. Bahwa kita mengalami lewat tantangan demi tantangan, lewat persoalan demi persoalan. Jadi mata kita jangan fokus kepada persoalan sehingga kita buru-buru menengkingnya. Tetapi kita fokus kepada apa rencana Tuhan di balik persoalan tersebut. Amin. Nah, yang ketiga, Roma 8 ayat yang ke-29. Yang kedua tadi mengasihi. Yang ketiga 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ini tipe orang yang sudah mengalami kedewasaan, yaitu dia mengerti bahwa dia adalah pilihan Tuhan. Bahwa dia juga ditentukan dari semula. Bahwa dia juga ditentukan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara kita semuanya. Nah, lihat, ini adalah bicara tentang orang yang dewasa secara rohani. Kita sudah mengerti panggilan kita. Panggilan kita bukan hanya diselamatkan, tetapi dipanggil untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia.
Amin. Kalau saudara mengenal dirimu dari penciptamu seperti itu, berarti engkau sudah mulai belajar bertumbuh dewasa. Tapi tidak cukup hanya mengenal seperti itu. Kita harus sampai mengalami. Nah lihat. Kira-kira waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, Bapak Ibu bisa enggak membayangkan perasaan Tuhan Yesus ketika dia mau sudah selesai pelayanannya di dunia ini. Tuhan Yesus harus mengalami proses pertumbuhan secara rohani. Sebelum dia dipakai melayani, dia harus menunggu selama 30 tahun. Betul apa enggak? 30 tahun. Dia harus menunggu, bertumbuh secara rohani. Baru Tuhan percayakan dia melayani selama 3,5 tahun. Nah lihat, lagi enak-enaknya dia melayani bersama dengan murid-muridnya. Lagi enak-enaknya, ya kan, bersendau gurau. Dia menikmati juga pemuritannya kepada murid-muridnya. Tiba-tiba Bapak panggil dia. Hei anakku, kamu pulang sekarang. Kira-kira apa perasaan Tuhan Yesus waktu itu? Untuk menunggu dia dipakai sama Tuhan, dia harus menunggu 30 tahun. Lihat loh, dia Yesus loh. Supaya bisa dipercayakan pelayanan, dia harus menunggu bertumbuh secara rohani selama 30 tahun. Siapa di sini yang sudah bertumbuh selama 30 tahun? Itu pun dipakai hanya 3,5 tahun. Langsung dipanggil. Kamu harus kembali. Percayakan apa yang kamu beritakan itu, apa yang kamu ajarkan, apa yang kamu muridkan kepada murid-muridmu. Percayakan kepada mereka. Padahal Tuhan Yesus tahu bahwa mereka kan belum apa-apa. Mereka mau memilih siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka mau menonjolkan diri satu dengan yang lain. Tuhan Yesus tahu kualitas mereka. Tuhan Yesus tahu mereka penakut. Tetapi Bapa mengatakan, serahkan kepada mereka. Aku akan mengutus Roh Kudusku supaya mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Nah lihat, bagaimana perasaan saudara? Berapa tahun saudara dipercayakan untuk mengalami pertumbuhan secara rohani? Dan hanya berapa tahun dipakai oleh Tuhan? Sudah itu langsung dipanggil oleh Tuhan. Tes, kenapa ini? Kita kadang-kadang nggak siap untuk menerima apa cara pandang Bapa kita kepada kita. Tapi Tuhan Yesus siap kapanpun dipanggil. Walaupun dia menunggu selama 30 tahun. Dan hanya 3,5 tahun dia dipercayakan melayani murid-muridnya. Setelah itu dia dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Dia harus siap. Beginilah ciri-ciri daripada Tuhan Yesus yang menjadi yang sulung. Kita harus mempersiapkan diri menjadi serupa dan segambar dengan dia. Kita harus mempersiapkan diri seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita tidak menuntut lagi. Kalau yang kedua tadi, kita masih belajar untuk memahami atau mengenal. Atau kita masih belajar untuk mengasihi orang lain. Itu masih kasih fileo. Sama seperti seorang remaja ataupun yang beranjak mau berpacaran. Iya kan? Dia belajar mengenal pacarnya. Lalu dia belajar mengenal apa kesukaan hobi pacarnya. Lalu dia juga berjuang untuk taat kepada pacarnya tersebut. Betul? Betul enggak? Halo yang pacaran? Kita berjuang untuk
mengikuti apa tuntutan dari pacar kita. Tetapi waktu pacar kita tidak membalas cinta kasih yang kita berikan, kita ngomel, kita bersungut-sungut, kita mengancam putus. Itu masih kasih filea, belum kasih agapao. Kasih agapao adalah kasih seperti Tuhan Yesus. Apapun kata Bapaknya, dia siap untuk melayaninya. Ciri-ciri daripada kita sudah mau bertumbuh ke arah dewasa seperti itu, kita tidak ada lagi sungut-sungut. Tidak ada lagi ngomel. Amin. Tetapi hati kita penuh dengan ucapan syukur apapun yang terjadi atas seizin-Mu Tuhan. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bagi kita yang mengenal bahwa kita telah ditentukan, kita dipilih. Nah, seberapa besar kita menikmati apa yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita, yang Dia tunjukkan di bumi ini, apa itu kesetiaan, kebenaran, kasih, semua segala macam kebenaran yang sudah ada di dalam kita. Sejauh itulah kita menerima kekayaan yang mau kita persiapkan masuk hidup dalam kekal selama-lamanya. Sebab itu semua telah disediakan di dalam Yesus Kristus, di dalam roh kita. Amin. Jadi kita pertumbuhan secara rohani. Kalau minggu yang lewat kita belajar, kita menanggalkan segala kejahatan. Ciri-ciri daripada orang menanggalkan segala kejahatan adalah merindukan firman Tuhan sama seperti bayi. Itu kan kita pelajari minggu yang lewat. Nah, kalau minggu ini kita belajar tentang pertumbuhan secara rohani dari penerimaan kita. Sejauh mana kita mengenal Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai harta rohani. Kita bayar harga. Kita bayar harga. Kita tahu Dia Allah yang kudus. Kita bayar harga untuk hidup kudus. Sebab tidak ada persekutuan antara Allah yang kudus dengan kita yang berdosa. Nah, kita harus bayar harga. Ingat sekali lagi, kita mengerjakan keselamatan bukan untuk memperoleh keselamatan. Tetapi kita telah memperoleh keselamatan untuk mengerjakan keselamatan supaya kita bisa siap hidup di dunia akan datang. Jadi jangan merasa merasa minder, letih, lesu ketika kita gagal melakukan kehendak Tuhan. Itu tidak menghilangkan keselamatan kita. Tetapi kita terus berjuang bersama dengan Tuhan Yesus. Kita menerima semua janji-janji Tuhan. Amin. Coba terakhir. Oh ya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Ini yang saya bagikan minggu kemarin, tidak sempat saya bagikan minggu kemarin karena perjamuan kudus ya. Menanggalkan segala kejahatan itu apa artinya? Berpengaruh enggak kepada pertumbuhan rohani? Pengaruh. Sebab tanpa kita menanggalkan segala kejahatan, kita tidak bisa bertumbuh secara rohani. Nanti korek lagi ya firman Tuhan yang saya bagikan minggu kemarin. Nah, kita baca yuk. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sampai situ aja. Nah, kenapa dikatakan ini sebagai perlombaan? Perlombaan penerimaan apa yang Tuhan sediakan di dalam Kristus Yesus di dalam hidup kita. Ini merupakan perlombaan. Dikatakan perlombaan itu, kalau saya dengar ya,
sepatu yang dikenakan oleh pelari maraton dunia itu semakin ringan semakin bagus. Bajunya juga ditimbang, diukur, semakin ringan semakin bagus. Nah begitu. Jadi supaya dia bisa berlomba secara rohani, dia harus menanggalkan segala dosa dan beban yang merintangi. Sebab itu kita harus menanggalkan segala kejahatan. Amin. Ilustrasi yang saya bagikan minggu kemarin, waktu dua pemuda tersebut yang waktu pulang ke kampung ke pulau yang lain, mereka sudah keadaan mabok, mereka mendayung perahu tetapi nggak sampai-sampai karena apa? Talinya masih terikat. Nah, pernah diceritakan di Uganda oleh Presiden Idi Amin. Ya. Pernah memberikan satu contoh kepada prajuritnya. Jadi prajuritnya selain mandi, walaupun tidur, walaupun makan, mereka dikatakan wajib mengenakan rangsel yang diisi batu. Nah begitu. Jadi mereka kemana-mana pun bawa rangsel. Nah ketika mereka mau berperang, zaman dulu kan masih belum secara teknologi sekarang. Nah waktu mereka dilepaskan, ini angkatan darat ya, dilepaskan ke medan perang, mereka dilepaskan juga rangselnya. Kelihatannya mereka semuanya berlari secara luar biasa. Karena apa? Menanggalkan rangsel yang sudah biasa dikenakan. Demikian halnya kita, kalau tiap hari menanggalkan setiap beban dan dosa yang merintangi kita, kita pun akan ringan berlari di dalam perlombaan rohani kita. Amin. Nah sebab itu, tanpa menanggalkan segala dosa yang merintangi kita nggak bisa berlomba secara rohani. Sama seperti Petrus itu. Dia sombong kan? Mereka mempersoalkan siapa yang terbesar. Lalu Yesus mengatakan, Simon, aku telah melihat iblis menuntut engkau untuk ditampi. Supaya melewati ujian. Tetapi aku telah berdoa supaya jikalau engkau sudah bertobat, menyesal, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi kalau kita melakukan dosa, bukan lagi mempengaruhi keselamatan kita. Kalau kita bertobat, menyesal. Tetapi lihat, iblis akan datang menuduh dan mendakwa kita. Iblis memakai jalur yang sah. Kalau kita ditekan dengan kekuatan iblis, kita bisa tengking dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau iblis memakai tangan Tuhan menekan kita, menuduh kita siang dan malam, kita bisa nggak berlomba secara rohani? Nggak bisa. Nggak bisa. Begitu juga di Zakaria pasal yang ketiga itu. Waktu Zakaria berpakaian kotor, dia sebagai seorang imam, dia nggak bisa kan melawan iblis itu. Ketika diganti pakaiannya baru bisa. Nah itu berbicara tentang dosa. Nah contohlah seperti ini. Kalau kita punya sepeda motor. Atau juga ada orang lain menjual sepeda motor kepada kita. Tapi sepeda motor itu nggak ada surat-suratnya. Bahkan mungkin curian. Bisa nggak kita membelinya? Halo? Bisa nggak dicairkan itu? Kalau ada lahan yang bersengketa, bisa nggak diborohkan ke bank itu untuk mencairkannya? Nggak bisa. Demikian halnya kita. Kalau kita bersengketa dengan dosa, iblis memakai cara yang sah. Dia memakai tangan Tuhan untuk menindas kita. Dia memakai tangan Tuhan untuk menuduh dan mendakwa kita. Waktu kita jatuh dalam dosa. Kau berdosa, kau berdosa, kau berdosa. Waktu Tuhan mau memberkati kita, iblis berhak mengatakan, oh enggak bisa. Oh dia berdosa, dia begini, dia begini.
Nah, makanya kita dalam pertumbuhan rohani, selain kita menikmati firman Tuhan, mari kita tanggalkan setiap dosa dan beban yang merintangi kita. Amin. Ayo, mari kita bertumbuh secara rohani. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya panggil para pelayan Tuhan. Ku terhubung denganmu. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kami Tuhan di awal tahun ini untuk memilih kehidupan. Kehidupan yang Kau sediakan bagi kami, memberikan kami kesempatan bertumbuh secara rohani. Belajar memahami, mengenal Engkau adalah kebanggaan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjalaninya, mengalami setiap firman-Mu dalam hidup kami. Kesempatan bagi kami lewat persoalan dan tantangan hidup yang kami hadapi, kami boleh belajar mengenal Engkau Tuhan, dan kami belajar seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur